yang sebelum-sebelumnya. Kita akan melakukan eksperimen tentang tahap terakhir ini, yaitu user acceptance testing. Jadi sebetulnya kenapa user acceptance testing ini termasuk yang penting, karena ini banyak banget dipakai oleh apa ya, terutama kalau kalian skripsi, nah itu banyak banget yang pakai UAT untuk melakukan testing dari suatu aplikasi gitu. Misalkan kalian punya suatu aplikasi dan kalian mau membuat aplikasi itu dengan versi yang lebih baru atau ngerombak dari awal. Nah, itu biasanya pakai user acceptance testing. Itu berarti apa ya? Mengubah aplikasi itu berdasarkan user perspektif gitu. Nah, itu banyak yang pakai untuk UAT-nya. Nah, selain dari ini pun sebetulnya di dalam suatu project user acceptance setting ini juga banyak yang pakai nih, karena dia emang penting kan. Karena kan pada dasarnya aplikasi itu akan dibuat untuk user gitu. Nah, user experience yang buruk itu akan mengakibatkan suatu aplikasi itu jadi kurang diminati gitu. Nah, di sini untuk tugasnya di sini ada ini ya, UIT_assignment.pptx. Ini ada di sini, ada di folder tugasnya, ada di paling bawah nih, UAT assignment. Nah, ini isinya adalah penjelasan tentang tugas gimana caranya kita bikin si UAT tugas ini gitu. Agak berbeda sedikit sama tugas-tugas yang minggu kemarin, di mana kita cuma mau bikinnya berdasarkan codingan aja. Nah, kalau user acceptance testing ini, dia itu sebetulnya outputnya itu ada suatu dokumen UAT, di mana user acceptance testing gitu. Nah, yang akan kalian buat di sini adalah dokumen untuk UAT-nya gitu. Nah, tugasnya ada 4. Pertama, sebelum kita bikin test case-nya, kita bikin dulu UAT plan-nya, User Acceptance Testing Plan. Nah, ini juga bentuknya dokumen. Setelah kalian bikin UAT-nya, baru kalian buat UAT test case-nya berdasarkan dari program yang kalian, aplikasi yang udah kalian pilih dari awal, dan buat minimal 8 test case UAT test case-nya. Boleh lebih, tapi minimal 8. Yang ketiga, melakukan UAT execution. Nah, berarti setelah kita punya test case-nya, kita lakukan execution-nya berdasarkan planning ya. Nah, terus baru kita provide sejenis kayak summary gitu. Atau ini nggak usah deh, nggak usah. Melakukan UAT execution-nya aja. Nah, detailnya, UAT plan itu isinya apa? UAT plan itu isinya ada objektif atau tujuan dari user acceptance testnya ini apa. Yang kedua, scope-nya meliputi apa aja yang mau kita testing pakai UAT dan apa yang tidak kita testing, out of scope. Yang ketiga, test environment-nya, maksudnya lingkungan untuk testingnya kayak gimana nih, itu dijelaskan di test environment. Role-nya, role di sini adalah role untuk user untuk melakukan testing ini siapa aja dan tugasnya apa. Dan entry dan exit kriteria, maksudnya adalah tes itu diuji dimulai dengan apa dan pengujian itu selesai gimana, dalam kondisi kayak gimana gitu. Entry dan exit kriteria. Nah, untuk test case-nya ini contohnya kayak gini. Misalkan untuk test case-nya itu terdiri dari test case ID kayak biasa, terus ada fitur apa yang mau kita cek di sini, yang kita mau user itu mencoba fiturnya apa. Dan precondition itu berarti kan dalam kondisi yang ketika kondisi sebelumnya itu apa. Contoh misalkan di sini ada kita mau ngecek fitur untuk mengupdate stok misalkan. Nah, kalau kita mau nge-update stok, berarti precondition-nya itu sebetulnya itemnya udah ada kan, tinggal kita update ke angka yang baru gitu. Nah, berarti fiturnya adalah update stok dan precondition-nya itemnya sudah ada. Nah, lanjut ya. Nah, terus karena di sini adalah user acceptance test, di mana kita kan meminta user untuk melakukan sesuatu nih. Nah, user itu kan istilahnya belum tahu juga aplikasi kita kayak gimana. Maka kita tuliskan langkah per langkah user untuk melakukan, untuk mencoba fitur tersebut gitu. Misalkan pertama user itu akan menselect update stock, pilihan update stock. Terus dia akan enter item name-nya apa dan enter new stock value-nya apa gitu. Nah, jadi ini step yang dilakukan oleh user, terus ada expected result-nya.
Expected-nya apa? Berarti expected result-nya itu adalah sistem akan memberikan konfirmasi untuk mengupdate perubahan nilai untuk stoknya dan juga akan mendisplay nilai stok yang baru gitu. Nah, sampai sini nih, ini adalah UAT test case-nya. Berarti nanti buat minimal 8 test case kayak gini tergantung dari aplikasinya apa. Karena aplikasi kalian kan beda-beda nih, fiturnya pun jumlahnya beda-beda. Itu akan berbeda gitu. Mungkin ada satu yang dengan 8 udah cukup untuk mengcover seluruh fitur, ada beberapa beberapa aplikasi yang kalian butuh lebih test case-nya nih, kayak misalnya 10 atau 12 gitu. Nah, itu bisa ya, tergantung dari fitur yang terdapat di aplikasi kalian itu apa. Nah, deliverable-nya untuk yang test case ini, untuk yang UAT ini, pertama ada UAT plan-nya. Yang kedua, test case-nya. Terus ada lagi UAT execution evidence-nya. Nah, untuk execution UAT ini, evidence-nya itu maksudnya adalah, kan tadi test case itu udah sampai sini ya, expected result. Kayak biasa, itu kalian tinggal jalanin test case-nya, dan isi test case-nya, terus screenshot output-nya apa. Dan juga result-nya jadi pass atau fail. Terus juga ada notes kalau ada ditemukan bug ketika kalian melakukan user test case ya. Gitu. Nah, terus habis itu ada UAT summary, jadi kayak gimana hasilnya untuk test case ini dan update code-nya kalau ada bug-nya. Jadi kalau kalian menemukan bug di execution evidence di UAT execution ini, berarti kan kalian update tuh code-nya. Nah, update code-nya itu dijelaskan bahwa ini adalah updatean berdasarkan bug yang mana gitu, bug yang ditemukan di test case yang mana gitu. Oke? Ada mau tanya? Aman. Udah, berarti ini untuk user test case-nya. Dan untuk eksperimen yang banyak itu deadline-nya adalah hari ini tengah malam. Nah, untuk laporannya, kayak biasa, laporannya itu besok aja ya, besok tengah malam untuk deadline laporannya. Isi laporannya cuma 3. Jangan lupa ini adalah versi ketiga dari laporan yang udah kalian buat sebelum-sebelumnya. Nah, isinya pendahuluan tentang segala sesuatu yang menjelaskan tentang pengujian user acceptance testing-nya. Terus lampirin dokumen UAT yang tadi, deliverable yang tadi udah kalian buat sampai dengan update code kalau ada. Yang ketiga, kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulan ini adalah tadi kan dari minggu-minggu kemarin kan kalian udah bikin functional test nih. Nah, jadi dari functional test yang pertama, 2, 3, dan 4 yang terakhir UAT testing ini, apa kesimpulan yang udah kalian dapatkan gitu. Nah, ini dimasukin ke 3 kesimpulan pengujian functional secara keseluruhan. Sampai sini oke? Ada mau tanya? Aman nih, Bu. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Boleh, tanya. Yang tadi UAT evidence-nya itu, execution evidence. Nah, itu ngerubahnya itu di codingannya, Bu, apa gimana, Bu? Yang ngisi test case itu? Jadi gini, ngerubah apanya? Ngerubah codingannya yang kata UAT execution kalau ada bug-nya atau bukan? Bukan yang ada bug ya, pas kita execute ya. Nah, jadi untuk user acceptance test ini, kita sebetulnya kalau ada GUI-nya, kita nggak perlu pegang codingan nih. Cuman karena emang kita nggak ada GUI-nya, ini berarti kita nggak ngubah codingan. Jadi yang kita running itu cuman main-nya aja. Main function itu kan dia udah nge-running tuh, seakan-akan dia akan ngasih ke user kan. Gitu. Nah, kita masukkan di situ, misalkan tadi update stock gitu kan. Nah, itu kan untuk mengupdate stok udah ada fungsi-fungsinya udah bisa dipanggil semua kan dari main. Main itu kan ngejelasin dari mulai awal masuk aplikasi sampai akhir kan. Gitu. Nah, kita cuma perlu nge-running si main-nya aja. Kita masukin berdasarkan fitur apa yang mau dicoba gitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya. Kecuali kalau temu bug nih, misalkan lagi yang tadi ada di sini update stock, ada bug nih, harusnya keluarnya itu adalah new stock tapi masih keluar yang lama. Nah, berarti kan ada masalah di codingnya kan. Nah, ini dilampirkan di sini, oh ada bug nih gitu. Nah, kalau udah ada bug, berarti kan kita
sebagai developer memperbaiki fungsinya kan. Terus kita coba lagi gitu. Nah, baru nanti di sini ditulis nih di poin akhir updated code-nya. Code yang udah revisi code berdasarkan coding revisi berdasarkan bug yang tadi ditemukan di test case nomor berapa gitu. Oke, Bu. Kalau ini baru pegang codingan, tapi kalau enggak. Ada mau tanya? Nah, untuk user acceptance testing ini kan dokumen ya. Sebetulnya itu dia udah ada template-nya kalau kalian mau pakai. Cuman emang karena aplikasi kita itu masih sederhana ya, dengan fiturnya itu cuman sedikit dan dibuatnya pun oleh sedikit kan, paling anggotanya minimal 2 kan. Nah, jadi kalau emang kalian mau pakai template-nya boleh, tapi banyak yang diedit gitu. Banyak yang kalian remove karena disesuaikan dengan kondisi project kalian, aplikasi kalian adanya apa gitu. Contoh kayak di sini ada UAT plan. Kalau test case itu biasanya bentuknya bisa tabel, bentuknya pasti tabel sih. Cuma maksudnya mau tabel atau chart itu bisa ya, karena dia kan kecil nih. Nah, cuma kalau UAT plan ini biasanya agak besar nih. Nah, itu ada template-nya sebetulnya. Nah, sebetulnya kalian bisa dapat nih banyak template-nya. Cuman template-nya itu emang biasanya itu dipakai untuk perusahaan. Mana ya contohnya? Nah, contoh kayak gini. Nah, itu tuh dia emang biasanya dipakai untuk perusahaan, jadi banyak gitu. Jadi emang bentuknya UAT plan itu dokumen. Ada yang bisa diedit juga. Nah, ada di intro ada objektifnya, scope-nya apa, sistem overview, reference, terus approach-nya, coverage-nya ada apa aja, test tools-nya ini kan ini ya, environment-nya apa, terus planning-nya ini kan role yang tadi ada testingnya siapa aja, time review-nya siapa, gitu. Test environment-nya apa, kayak gimana, test lab-nya apa, nah fitur apa yang mau dites, ini 1, 2, 3, 4, 5, terus fitur apa yang tidak perlu dites nih, 1, 2, gitu. Terus testing prosedurnya baru masuk ke test case-nya dan test execution. Kriterianya apa. Terus selesai gitu. Nah, sebetulnya template-nya banyak. Kalian bisa cari kalau mau ini ya. Biasanya dipakai di perusahaan sih. Tapi kalau enggak pun ya kalian bisa ini sih sesuaikan aja sama aplikasinya gitu. Enggak harus terlalu besar. Yang penting kalian bisa paham apa maksud dari objektif, isinya apa, scope of scope-nya apa, test environment-nya kayak gimana, rules-nya mau dibikin kayak apa gitu kan. Entry dan exit criteria-nya kayak gimana gitu. Gitu sih. Jadi kalau mau pakai template pun boleh, kalau enggak pun tidak masalah. Gitu ya. Oke? Ada yang mau tanya? Nah, UAT ini, user acceptance test ini kan kelihatannya simpel ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian mau ambil lebih profesional untuk ke depannya, misalkan untuk skripsi atau untuk dipakai di kerjaan, itu biasanya ada tambahan nih, UAT-nya itu nanti akan dimasukkan matriksnya. Matriks apa yang mau dites gitu. Nah, kalau ini kan kita cuma ngejelasin test case-nya itu adalah fitur-fiturnya aja kan gitu. Nah, kalau untuk matriks yang akan dipakai untuk UAT itu banyak tuh. Misalkan matriksnya itu berdasarkan teori siapa gitu kan. Oh, yang akan dites itu faktornya usability, compatibility. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dan step-step yang dilakukan usernya itu akan berbeda sesuai dengan tujuan matriksnya gitu. Nah, tapi untuk yang hari ini kita cuma pakai yang simple banget aja. Selanjutnya kalian bisa search sendiri atau tanya-tanya untuk bagian matriks UAT gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sambil nunggu deh, barangkali mau tanya. Absen dulu ya, kayaknya tadi ada yang masuk tapi belum absen. Siapa aja yang belum absen? Siapa?
Yang tadi Dimas, Bu.